Dia mau begal, Pak. Motor saya, Pak, mau dipakai sama dia, Pak. Motor saya mau dipakai sama dia, Pak. Hola netizen yang tercinta. TikToker Galih Lost mendadak viral dan menuai hujatan karena video kontroversialnya. Galih pun akhirnya meminta maaf perihal video prank miliknya kepada ojol yang dituduhnya sebagai begal. Video tersebut ramai setelah salah satu akun mengeluhkan aksi Galih lewat akun X. Si pengirim mengaku sebagai pacar ojol tersebut kesal dengan video prank dari Galih Lost yang diupload tanpa sepertujuannya. Alhasil, aksi prank tersebut membuat netizen yang budiman ramai menghujatnya sebab sudah keterlaluan. Netizen yang berbakti berkaca pada banyak kasus salah sasaran, terlebih saat ini sedang ramai kasus begal. Abang tenang aja, Bang. Gue pengen cabut. Tenang aja, Bang. Gue dapet orderan. Gue boleh ikut tuh, nggak, Bang? Lu siapa anjing? Gue panggil satpam lu. Panggil aja. Oke, Bang. Bang, minta lu, Bang. Taruh, Bang. Ini lihat, Bang. Bang. Panggil. Pak. Mau begal, Pak. Muter-muter. Mau begal, Pak. Orang gila, Pak. Begal lu ya? Orang gila, Pak. Sama, Pak. Dia mau begal, Pak. Motor saya, Pak, mau dipakai sama dia, Pak. Motor saya mau dipakai sama dia, Pak. Ini yang mana yang begal? Ini dia begal, Pak. Ya, saya juga punya STNK. Oke. Kunci. Enak-enak nongkrong balik kerja. Lah, gue juga balik kerja kok. Gue habis main. Iya. Mbak. Enggak, Pak. Saya cuma iya lagi bikin video doang. Udah jangan di sini, gue bikin panik. Ya. Iya. Bang, enggak, sorry. Setelah banyak menerima hujatan dan kemarahan dari netizen yang berbakti, Galih Lost pun meminta maaf. Galih mengatakan sudah menghapus konten prank begal tersebut demi bisa dimaafkan oleh ojol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih. Saya di sini ingin mengklarifikasi tentang video kegaduhan saya yang sedang ramai di sosial media. Saya di sini sudah meminta maaf kepada korban dan korban pun ingin memaafkan saya jika video ini di take down dan ini bukti chatnya. Dan untuk videonya sudah saya take down dan ini buktinya. Sekali lagi saya minta maaf kepada korban dan kepada teman-teman saya yang telah saya rugikan atau video yang saya buat itu meresahkan. Saya juga tidak ingin hal ini terjadi dan karena sudah terlanjur, semoga teman-teman bisa memaafkan saya dan tidak ada yang berkomentar negatif ke saya. Sekali lagi saya minta maaf dan saya akan membuat konten yang lebih positif lagi. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya mau nanya sama kalian deh, saya nggak bawa agama kali ini. Menurut kalian, konten seperti itu tuh merugikan atau enggak sih? Dan bukan hanya konten itu, di akun orang ini banyak banget bikin konten-konten yang meresahkan orang. Contoh, dia tiba-tiba lari jatuh di depan orang. Kemudian nanti, kenapa sih saya nggak dibantuin? Saya lagi bikin video terus di-upload ke orang. Kemudian orang tahu bahwasannya orang itu buruk gara-gara video dia. Ada tetangga dia nih, ngeliat tuh itu tetangga aku, ternyata dia nggak peduli ya, padahal dia sebenarnya baik. Hanya saja mungkin pada tema seperti itu, sebab seperti itu dia takut ataupun bingung, jadinya di-upload wajah dia, di-share kemana-mana. Itu sangat merugikan orang menurut saya. Dan ketika ada seseorang yang sampai bilang begal ke saudara muslimnya dan itu bohong, menuduh saudara muslimnya melakukan suatu dosa, apalagi dalam Islam tuh kalau menuduh saudara muslimnya berzina itu dan gak bener, harus dicambuk. Nah, hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang merugikan dirinya, merugikan sesama manusia, dan merugikan dalam Islam. Saya tidak menyalahkan prankster-prankster lainnya, tapi tolong kalau kalian ingin bikin konten prank, kalian pengen ngeprank orang, cobalah yang wajar-wajar aja. Contoh, kalian lapar, deketin orang, Pak saya lapar butuh sedekahnya, saya udah nggak makan 1 tahun, kayak
Ya, meskipun itu jatuhnya ke missing-miss ya. Tapi bikinlah sosial eksperimen yang itu baik. Ada pesan moralnya di sana. Dan kalau memang orang itu buruk, silahkan di-blur, ditutup wajahnya. Bukan kemudian di-share secara gamblang, keluarganya tahu, ada temennya yang ternyata itu keluarganya atau ibunya terus malu. Gimana dong? Tidak bisa kita menilai satu keburukan manusia dari satu hal saja. Bahkan Umar ibn Khattab untuk menilai baik atau buruknya orang itu dari safar, dari berurusan dengan uang, dengan bertanya kepada keluarganya. Itu ada banyak tingkatannya. Jadi menurut saya konten-konten seperti ini tuh sangat merugikan banget ya. Apalagi dalam Islam orang-orang seperti ini tuh berdosa. Kenapa mudah bilang berdosa bang? Merugikan kaum muslimin dan bikin orang itu jadi sampai ke cancel orderannya. Dia cari nafkah jadi nggak jadi, sampai panjang urusannya dan membohong. Ingat, berbohong itu termasuk sebuah kedosaan. Maka pesan saya buat teman-teman prankster, silakan bikin, tapi tolong jangan merugikan orang lain. Apalagi jangan merugikan saudara sesama muslim kalau Anda muslim. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga bermanfaat. Barakallah. Aduh, sumpah gue gak ngerti lagi sama nih orang, gak tahu dia. Ada dokter yang tewas kecelakaan gara-gara dituduh maling. Orang-orang zaman sekarang bikin prank kok aneh-aneh sih. Nih lu lihat nih, masih baru 3 April 2024. Lu bayangin aja nih, sekolah tinggi-tinggi, luangkan waktu bertahun-tahun, menghabiskan uang ratusan juta, ketika sudah jadi dokter, dituduh maling dan juga kecelakaan dan meninggal. Berawal dari warga yang menuduh dia maling, dia pun panik, dikejar-kejar warga dan dia pun kecelakaan. Kau masih beruntung yang kau prank itu masih waras. Kalau aku yang kok gituin di tengah jalan sana, umat lah gila aku. Karena pernah sekali kejadian sama aku di Medan itu, ada oknum aparat yang mabuk, disenggolnya aku. Nggak ada angin, nggak ada hujan, disenggolnya. Ku kejar dia. Mau rame-rame lah situ, mau pajak, ayo, kita banyak duit. Tadi bikin konten prank itu nggak usah aneh-aneh. Sempat orang kayak aku yang kok prank di luar sana, beda cerita aku bilang.